Jalan berkabut dan gadis jas hujan merah. Wiper mobil bergerak cepat di kaca depan, tapi tak mampu menghalau derasnya hujan yang kian menggila. Sari Wulandari menggenggam erat setir, buku-bukunya memutih karena terlalu kuat menekan. Tatapannya terpaku ke jalan pegunungan yang berkelok di depan. Aku sudah bilang mending lewat tol tadi, gumam Sari pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, tertelan oleh deru hujan dan suara ban melindas aspal basah. Di kursi penumpang, Maya Ramadhani mengunyah permen karet dengan santai sambil melambaikan tangannya. Lewat tol, malah muter 40 menit. Ini lebih seru, kayak petualangan. Ia lalu menaikkan volume radio. Lagu lawas terdengar tersendat-sendat dari speaker, bercampur dengan suara gemeretak gangguan sinyal. Sari menghela napas, melirik layar GPS. Peta yang tadinya jelas sekarang hanya menampilkan tulisan sinyal hilang. Dan satu anak panah kesepian yang bergetar di tengah layar kosong. Rasa tak nyaman merayap naik di punggungnya. Maya, aku nggak enak hati. Jalan ini nggak ada di GPS, dan tadi ucapannya terputus. Dari luar jendela, tiba-tiba saja kabut putih pekat menyelimuti mobil. Seperti tembok, kabut itu menutup seluruh pandangan. Jarak pandang langsung anjlok tak lebih dari 5 meter. Sari terpaksa menurunkan kecepatan seminim mungkin. Wah, kabutnya tebel banget. Maya malah terlihat antusias. Ia menurunkan jendela, menjulurkan tangan menyentuh kabut. Lembut banget, kayak kapas gula. Jangan buka jendela, bentak Sari panik. Bahkan dirinya kaget dengan nada suaranya sendiri. Maksudku, kabut ini aneh. Memang aneh. Kabut itu terlalu putih, nyaris bersinar, dan gerakannya tidak alami. Seolah-olah hidup, membelit bodi mobil perlahan. Sari merinding, lalu menginjak rem. Mobil sedikit tergelincir sebelum akhirnya berhenti. Ada apa? Maya akhirnya menyadari kecemasan sahabatnya. Kita kayaknya salah jalan. Kita harus putar balik, suara Sari bergetar. Kabut ini aneh banget. Dan kamu dengar suara itu nggak? Mereka terdiam. Selain suara mesin dan hujan, samar-samar terdengar seperti bisikan banyak orang dari kejauhan, tapi tak jelas apa yang dibicarakan. Wajah Maya mulai pucat. Kalau gitu, kita putar balik aja. Sari memindahkan persneling ke gigi mundur, bersiap memutar mobil. Tapi tepat saat itu, lampu mobil menangkap bayangan seseorang dalam kabut. Sari menginjak rem sekuatnya. Mereka berdua terhentak ke depan, lalu kembali tertarik oleh sabuk pengaman. Astaga, apa itu? Maya berteriak. Di tengah cahaya lampu, berdiri seorang gadis kecil mengenakan jas hujan merah. Usianya sekitar 7 atau 8 tahun, wajahnya pucat, rambut hitamnya basah menempel di pipi. Ia hanya berdiri diam, menatap langsung ke dalam mobil. Mungkin dia anak yang tersesat. Sari mencoba menenangkan diri, membuka sabuk pengaman. Aku keluar bentar. Tunggu, Maya mencengkeram lengan Sari. Ini tengah gunung, gak masuk akal ada anak kecil sendirian di sini. Sari terdiam. Memang tak masuk akal, tapi gadis itu tampak nyata. Begitu nyata dan butuh bantuan. Namun saat ia ragu sejenak, gadis kecil itu tiba-tiba menghilang. Seolah ditelan kabut. Dia, kemana dia pergi? Suara Sari makin bergetar. Aku nggak tahu, tapi aku punya firasat buruk. Maya menggenggam erat gagang pintu. Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga. Sari mengangguk, buru-buru menginjak gas. Tapi baru melaju sebentar, ia kembali injak rem sekuatnya. Gadis kecil itu kembali muncul, tepat di depan mobil. Lebih dekat dari sebelumnya. Tubuhnya nyaris menempel di kap mobil. Aar! Mereka menjerit bersamaan. Gadis itu perlahan mendongak. Sari melihat wajahnya, matanya sepenuhnya hitam, tanpa putih mata. Ia membuka mulut, lalu terdengar suara ganjil. Tumpukan banyak suara yang berkata serempak. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Mundur, cepat mundur. Maya histeris. Sari buru-buru pindah gigi ke mundur, menginjak gas sekuat tenaga. Mobil melaju mundur cepat brak. Terdengar suara keras dari belakang, seperti menabrak sesuatu. Tapi saat dilihat dari kaca spion, tak ada apapun. Kita nabrak apa barusan? Tanya Sari panik. Entahlah, terus jalan aja. Maya nyaris menangis. Sari kembali ganti ke gigi maju, dan
Gadis itu lenyap lagi. Tanpa pikir panjang, ia tancap gas, menerobos kabut yang tak kunjung habis. Ini pohon yang tadi kita lewati kan? Maya menunjuk pohon pinus tua di pinggir jalan beberapa menit kemudian. Jantung Sari mencelos. Ia juga merasa pernah melihatnya. Mereka berputar-putar. Kita kena jebakan jalan hantu, bisik Maya. Kini ketakutan di wajahnya sungguh nyata. Tiba-tiba, dari belakang mobil terdengar suara anak kecil. Kalian tersesat. Mereka menjerit dan langsung menoleh. Di jok belakang, entah sejak kapan, duduk gadis kecil dengan jas hujan merah. Rambutnya basah dan menetes, membasahi jok. Kamu, gimana bisa ada di sana? Sari hampir menangis. Mobil sempat oleng. Gadis itu tak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata hitam legam itu. Jalan ini suka memakan orang. Dulu dia makan mama. Sekarang dia mau makan kalian. Maya membeku. Sari dengan susah payah menahan takut dan bertanya. Kamu? Siapa? Namaku. Ayu, jawabnya. Suaranya kini berubah lembut. Aku dan mama kecelakaan di sini 5 tahun lalu. Mobil kami tertimbun longsor. Sari tertegun. Ia ingat pernah mendengar berita tentang kecelakaan itu. Tapi jasad korban tak pernah ditemukan. Kamu. Hantu? Tanya Maya akhirnya. Gemetar. Ayu mengangguk. Jalan ini kadang membuka diri, mengundang orang hidup masuk ke dunia kami. Sari mendadak sadar kenapa GPS tak mendeteksi jalan ini. Jalan ini seharusnya tidak ada. Bagaimana kami keluar? Ayu menunjuk keluar jendela. Kalau kalian lihat bunga merah, ikuti arah bunga. Tapi cepat, sebelum matahari terbenam. Kalau gelap, yang lain akan keluar mencari kalian. Sari menoleh, samar-samar ia bisa melihat bunga-bunga merah menyala di tepi jalan. Seperti penanda. Kenapa bantu kami? Tanya Maya curiga. Wajah Ayu melunak. Karena kalian baik. Kalian mau bantu aku. Dan, kalau kalian keluar, tolong beritahu orang-orang. Aku dan Mama ingin pulang. Sari nyaris menangis. Ia mengangguk. Tiba-tiba suhu dalam mobil turun drastis. Kaca jendela membeku. Ayu panik. Mereka datang. Cepat pergi. Ikuti bunga merah. Tanpa ragu, Sari menginjak gas. Mobil melaju cepat, mengikuti arah bunga. Dari spion, ia melihat bayangan manusia mulai muncul dari kabut. Beberapa rusak, cacat, atau bergerak tak wajar, mengarah ke mobil. Jangan lihat ke belakang, teriak suara Ayu dari udara. Bayangan itu kian dekat. Maya menjerit, menunjuk kiri. Seorang wanita wajahnya rusak parah menempel di kaca, meninggalkan jejak lengket. Sari membanting setir. Tiba-tiba, cahaya tampak di depan seperti matahari sore. Jalan keluar. Cepat, teriak Maya. Sesaat sebelum keluar dari kabut, Sari sempat melihat Ayu berdiri bersama sosok perempuan lain ibunya. Keduanya tersenyum tenang, lalu menghilang. Mobil melesat keluar kabut. Matahari menyinari kaca depan. Hujan telah reda. Jalan utama kembali terlihat. Barusan itu, nyata nggak sih? Tanya Maya gemetar. Sari menoleh ke jok belakang. Di sana, ada genangan kecil air. Di tengahnya, satu bunga merah segar. Ia mengambilnya. Di kelopak bunga, ada tetes air seperti air mata. Kita harus ceritakan kisah mereka. Bisik Sari, lalu menyimpan bunga itu dengan hati-hati. Mobil kembali berjalan menuju matahari terbenam. Di kaca spion, jalan kabut tadi telah menghilang. Seperti tak pernah ada.